semuanya, selamat datang di channel HCP Kira Angsa Merah. Nah, hari ini spesial banget nih, karena kita kedatangan tamu dokter di klinik Kira Angsa Merah yang sudah terbiasa menangani pasien HIV/AIDS. Siapa lagi kalau bukan Dokter Nida. Halo Nenek. Halo dok, selamat datang dok. Gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita mau ngapain nih? Nah, hari ini kita bakal diskusi mungkin ya dok ya, sharing-sharing sama Oke. teman-teman dari channel Klinik Kira. Jadi dok, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih diskusi terkait HIV dan AIDS dok. Nah, ngomong-ngomong dok, tahu nggak dok hari ini tuh hari AIDS sedunia dok? Iya betul sekali nih. Hari ini tepat tanggal 1 Desember. Oke. Nah ini tuh diperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Kali ini ada temanya loh dok, untuk hari HIV ini. Temanya adalah hak setara untuk semua bersama kita bisa. Wah, kalimatnya juga udah berat ya dok ya, udah kayak powerful banget gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya maksudnya tuh apa sih dok dari tema tersebut dok? Bener banget, keren kan? Nah, jadi tema ini itu ngajak kita semua buat lebih peduli bahwa setiap orang itu punya hak yang sama buat dapat layanan kesehatan. Nah, maksudnya hak setara untuk semua itu yang kayak gini Nenek. Siapapun dia, status HIV atau enggak, mereka berhak buat punya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas tanpa takut dihina atau didiskriminasi. Jadi, ini bentuk ajakan agar kita saling menghargai hak setiap orang. Jadi kayak semacam ajakan itu ya dok ya, untuk orang-orang agar lebih aware terhadap kesehatannya dan semakin peduli gitu ya dok ya. Jadi ODA pun atau orang dengan HIV/AIDS merasa diterima. Betul. Ngomong-ngomong nih dok, emang kenapa sih penting banget kita punya hari AIDS sedunia ini dok? Kan tiap tahun kita memperingati nih, ada tujuannya nggak sih dok untuk hari AIDS tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi HIV dan AIDS ini kan masih jadi masalah kesehatan dunia nih ya, termasuk di Indonesia. Meski sekarang kita punya pengobatan yang bisa membantu ODA hidup sehat, nah stigma dan diskriminasi masih jadi tembok besar nih di sini tuh. Nah, makanya Hari AIDS sedunia ini penting buat ngingetin kita semua supaya ODA nggak merasa sendiri dan mereka berhak dapat dukungan dari kita semua. Kita ingin masyarakat sadar bahwa ODA juga punya hak yang sama dalam akses layanan kesehatan tanpa rasa takut atau rasa malu. Keren banget ya dok ya, setuju sih dok, setuju banget malah dok. Kalau stigma terus ada, nanti malah dikiranya udah jadi takut buat periksa atau berobat ya dok ya. Ya, Ada lagi yang menarik nih dok, tema global Hari AIDS sedunia tahun ini, yaitu Take the Right Path. Nah, maksudnya itu gimana sih dok? biar gak salah sebut ya. Jadi, take the right path ini artinya kita diajak buat milih jalur yang benar, jalur yang menghormati hak-hak semua orang. Jadi, bukan cuma soal tahu atau peduli, tapi menghormati mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Kita ingin masyarakat menghargai hak-hak ODA supaya mereka punya akses yang sama ke kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan publik tanpa merasa dikucilkan. Oh, jadi semua bisa ikut ya dok ya, milih jalan yang benar dan menghargai hak-hak orang lain. Wah, bagus banget sih dok ini. Aku jadi makin semangat buat terus belajar soal HIV/AIDS ini ya dok ya. Jadi dengan tema ini bersama kita bisa ya dok ya. Betul, betul banget. Kalau kita bareng-bareng, semua pasti terasa lebih mudah. Dengan saling dukung, ODA bisa hidup sehat tanpa merasa terasingkan. Lagi pula, kalau kita paham, kita juga bisa bantu ngurangin stigma di masyarakat. Wah, oke sih dok, keren banget. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin banyak orang penasaran nih dok. Apa tuh? Apa ya? Jadi sebenarnya apa sih dok HIV itu? Oke ya, pertanyaan yang bagus Nenden. Jadi gini, HIV atau Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita, terutama sel-sel CD4 yang tugasnya melawan infeksi. Kalau dibiarkan, HIV bisa melemahkan tubuh sampai rentan terhadap berbagai penyakit. Kalau sudah parah banget, kita sebut kondisinya sebagai AIDS itu, atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu gejalanya yang udah ada di tubuh pasiennya tuh, gitu. Kondisi lanjutan yang bisa terjadi kalau infeksi HIV nggak ditangani dengan baik. Gitu ya dok ya, paham sih dok. Jadi sebenarnya yang bahaya itu kalau nggak ditangani ya dok ya. Betul. Tapi ini dok, sekarang kan ada pengobatannya seperti ARV dok. Jadi bisa nggak sih dok kalau untuk hidup sehat tanpa terinfeksi gitu dok? Oke,
Betul banget Nenden, dengan terapi antiretroviral atau ARV itu, HIV bisa dikendalikan. Si virusnya ini bisa dikendalikan. Nah, ARV itu menekan jumlah virus dalam tubuh kita sehingga nggak merusak kekebalan tubuh lebih lanjut. Dengan ARV, seseorang dengan HIV bisa hidup sehat, beraktivitas normal, bahkan punya keluarga itu. Yang penting itu dideteksi dini dan mulai pengobatan secepat mungkin. Oh gitu ya dok ya. Ngomong-ngomong nih dok soal deteksi dini, klinik Kiara ini menyediakan nggak sih dok untuk pemeriksaan HIV-nya tuh dok? Nah, di klinik Kiara, terutama di klinik Kiara Angsa Merah, itu kita ada beberapa pilihan pemeriksaan untuk deteksi dini HIV. Ada pemeriksaan antigen HIV, kemudian PCR HIV untuk mendeteksi virus di dalam darah, dan juga pemeriksaan CD4-nya nih untuk mengukur seberapa kuat sistem kekebalan tubuh pasien. Ini semua penting banget buat mengetahui status kesehatan dan menentukan langkah penanganan selanjutnya. Wah keren banget sih dok. Gitu. Jadi lengkap ya dok ya untuk di Iya, pemeriksaannya lengkap. gitu. Sampai penanganannya juga bisa dok. Bisa, jadi di sini juga tersedia ARV-nya atau antiretroviralnya. Jadi kalau misalkan ada pasien nih yang terkontaminasi positif, itu bisa langsung pengobatan di sini ya? Ya, bisa. Bisa. Wah, berarti lengkap ya dok ya. Iya, Gitu. gitu. Dan ARV di klinik Kiara ini tersedia gratis bagi pasien yang terkonfirmasi positif HIV. Nah, kita ingin memastikan bahwa semua orang yang membutuhkan pengobatan bisa mendapatkannya tanpa terkendala biaya. Gitu. Wow, udah murah ya dok ya, terus lengkap lagi. Gimana Iya. lagi kalau bukan di Hajat Kiara Angsa Merah ya dok ya? Betul. Nah, lalu ada nggak sih dok pencegahan untuk mereka yang merasa berisiko? Pencegahannya ya. Iya, betul. Oke, jadi ada Nenden. Nah, di sini di klinik Kiara Angsa Merah kita juga menyediakan layanan exposure prophylaxis atau PrEP. Nah, PrEP ini adalah obat pencegahan yang bisa diminum oleh orang yang merasa berisiko tinggi terkena HIV. Misalnya, kalau mereka punya pasangan yang positif atau karena faktor resiko lain. Dengan PrEP, risiko tertular HIV bisa ditekan jauh lebih rendah. Klinik Kiara juga bekerja sama dengan Yayasan Global untuk menyediakan PrEP ini. Jadi layanan ini bisa diakses dengan biaya yang lebih terjangkau. Oh gitu ya. Jadi kayak ya udah kalau misalkan merasa berisiko kita bisa langsung datang ke HCP Kiara Angsa Merah ya dok Ya, ya, untuk akses PrEP-nya itu tersebut. bagus gitu. juga sih dok ya, keren banget gitu. Lengkap banget ya dok ya di sini dari mulai deteksi dini, pengobatan, sampai Iya. pencegahan. Hmm. Nah, balik lagi nih dok soal penularan. Sebenarnya Hmm. HIV itu bisa menular lewat apa aja sih dok? Oke, jadi HIV ini bisa menular nih dari darah, cairan semen, cairan vagina, dan ASI. Jadi cara penularan utamanya adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman, berbagai jarum suntik, kemudian transfusi darah yang terkontaminasi, atau dari ibu ke bayi saat persalinan dan menyusui. Nah, HIV tidak menular melalui sentuhan, pelukan, ciuman ringan, atau kontak sehari-hari seperti berbagai alat makan atau menggunakan toilet umum. Nah, itu enggak menular gitu, dan juga tergantung dari jumlah virusnya, banyak atau tidak virusnya gitu. Jadi kayak nggak semua langsung bisa kena ya dok ya. Misalkan saya megang orang yang ODIP nih misalkan, berarti itu nggak langsung keluar ya dok ya? Iya gitu, jadi tergantung jumlah virusnya dan kontaknya itu seberapa erat kontaknya gitu. Oh gitu dok. Jadi semua mitos seperti HIV bisa nular lewat ciuman atau nular kalau kita duduk di toilet umum yang sama itu nggak benar. Ya kurang tepat gitu, nggak bener. Ya. Betul. Jadi kita harus aware aja lah ya sama diri sendiri, Betul. jangan melakukan hubungan yang beresiko gitu ya dok ya. Dan virus HIV juga tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Oh, gitu. Jadi penularan melalui benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, kayak mungkin sendok, makan, garpu, nah itu tidak mungkin gitu. Sayangnya banyak mitos ini yang bikin orang jadi takut dan akhirnya Oda malah merasa dijauhi gitu. Padahal dengan pengetahuan yang benar, kita bisa lebih menerima dan mendukung mereka. Wah, ini penting banget sih, Dok. Jadi, buat teman-teman yang nonton, jangan sampai termakan mitos ya, karena HIV itu enggak semudah itu menularnya, apalagi kalau hanya dari interaksi biasa. Terima kasih penjelasannya, Dok. Ya, Jadi sama-sama. kita semakin paham ya, Dok ya, apa itu HIV, ada pengobatannya, atau bisa mendeteksi dini juga ya, Dok ya. Nah, lalu dok, kita udah bahas nih tentang cara penularan HIV. Nah, kalau seseorang terinfeksi HIV,
aja sih kemungkinannya nih yang muncul gejalanya tuh, Dok? Gejalanya Yes, ya, betul. gejala awal yang biasanya muncul pada tahap awal setelah seseorang terinfeksi HIV, biasanya ada yang namanya fase akut. Nah, itu fase di mana tubuh sedang bereaksi terhadap virus yang baru masuk. Gejala-gejala yang muncul biasanya mirip seperti flu, demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, kelenjar getah benihnya membengkak, kayak gitu ya. Kadang juga ada ruam-ruam. Nah, ruam-ruam di kulit gitu ya. Nah, tapi ini biasanya cuma berlangsung beberapa minggu aja gitu. Oh gitu, Dok. Jadi awalnya kayak gejala flu gitu ya, Dok ya. Terus lama-lama gejalanya ini gampang banget, dikira cuma sakit biasa nih, padahal kan itu gejala awal untuk terjadi HIV. Jadi semua orang yang terinfeksi HIV pasti mengalami gejala tersebut, Dok ya. Iya, betul. Betul, Nenden. Jadi, nggak semua orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala awal. Ada yang nggak merasakan gejala apa-apa sama sekali. Jadi, bisa aja mereka merasa sehat-sehat ya selama bertahun-tahun. Setelah fase akut, HIV akan masuk ke fase laten yang biasanya itu berlangsung lama tanpa gejala sama sekali. Tapi meskipun tanpa gejala, virusnya tetap ada nih dan pelan-pelan melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Oh gitu, wah. Berarti ini bisa jadi bahaya dong ya, Dok ya? Iya, gitu. Karena orang yang mungkin merasa sehat nih kayak kita, tapi sebenarnya virusnya itu tetap aktif di dalam tubuh kita. Makanya harus deteksi dini itu penting banget ya, Dok ya? Iya, gitu. Bener banget. Jadi deteksi dini itu sangat penting dalam penanganan HIV. Kalau HIV terdeteksi lebih awal, pengobatan bisa segera dimulai, yang artinya kita bisa menjaga agar sistem kekebalan tubuh pasien tetap kuat gitu. Dengan terapi ARV, jumlah virus dalam tubuh bisa ditekan sampai level yang sangat rendah, bahkan sampai tidak terdeteksi. Ini nggak cuma membantu pasien tetap sehat, tapi juga menurunkan risiko penularan ke orang lain. Wah, ternyata dampaknya juga besar banget ya, Dok ya. Jadi kalau ketahuan lebih awal, kualitas hidup pasien bisa tetap baik, Dok. Betul sekali gitu ya. Dengan pengobatan yang tepat, pasien HIV bisa menjalani hidup sehat seperti orang lain, beraktivitas normal, punya hubungan, bahkan membangun keluarga gitu. Itulah kenapa kita selalu mendorong orang-orang yang merasa beresiko untuk tes HIV, karena makin cepat diketahui, makin cepat pula kita bisa melakukan tindakan yang tepat. Dan yang penting, stigma atau rasa takut nggak boleh menghalangi orang untuk periksa. Ingat, HIV sekarang sudah bisa dikelola dengan baik, dan hidup dengan HIV bukan lagi hal yang perlu ditakuti gitu. Luar biasa banget, Dok. Jadi buat temen-temen nih yang mungkin merasa ragu atau takut, jangan khawatir, karena deteksi dini ini justru membantu kita untuk hidup lebih baik. Terima kasih banyak ya, Dok ya, buat penjelasannya. Jadi kita lebih paham nih, makin jelas terkait apa sih HIV, apa sih gejalanya HIV, kenapa sih harus deteksi dini. Iya, gitu. betul. Nah, sekarang kita bahas soal pengobatan HIV berarti ya, Dok ya. Oh, boleh. Jadi kalau nggak salah sekarang sudah ada terapi yang disebut antiretroviral atau ARV itu. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih, Dok, cara kerja ARV ini di dalam tubuh pasien? Oke. Jadi ARV atau antiretroviral terapi pengobatan yang digunakan untuk menekan jumlah virus HIV dalam tubuh. HIV itu akan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, terutama si sel-sel CD4 yang melindungi kita dari infeksi. Nah, ARV ini bekerja dengan menghambat kemampuan HIV untuk memperbanyak diri. Dengan begitu, jumlah virus dalam tubuh pasien tersebut bisa ditekan sampai level yang sangat rendah, atau bahkan sampai nggak terdeteksi di dalam darah gitu. Jadi untuk menekan si jumlah virusnya. Jadi kalau virusnya ditekan sampai rendah banget, artinya tubuh bisa tetap sehat atau gimana, Dok? Ya, betul gitu. Jadi kalau misalkan jumlah virusnya itu bisa rendah atau sangat ditekan oleh ARV, sistem kekebalan tubuh bisa tetap kuat dan melindungi tubuh dari berbagai infeksi atau penyakit gitu. Jadi ARV ini memang enggak bisa menghilangkan virus sepenuhnya dari tubuh, tapi dengan menekan jumlahnya kita bisa mencegah HIV berkembang menjadi AIDS dan membuat pasien tetap sehat. Gitu ya, Dok ya. Menarik banget berarti ya, Dok ya. Tapi misalnya nih kalau ada pasien yang nggak rutin minum ARV atau enggak
patuh gitu sama jadwal minum obatnya, itu bisa berdampak apa nih dok pada pasiennya? Oke, wah dampaknya itu bisa besar banget Nenden gitu. Kalau pasien nggak patuh atau sering lupa minum air ARV-nya, virus HIV bisa kembali berkembang biak dan jumlahnya bisa naik lagi. Nah, yang dikhawatirkan kan nanti gitu gejala-gejala ke arah AIDS gitu. Kalau sudah resisten juga pengobatannya, jadi lebih sulit dan pasien mungkin harus beralih ke obat yang lebih kuat atau kombinasi yang lebih kompleks gitu. Jadi kepatuhan itu kunci utama dalam pengobatan HIV gitu. Jadi nggak cuma asal minum nih dok, kayak tiap hari harus minum ARV itu enggak ya? Ya, Itu harus rutin dan disiplin. setiap hari, nggak boleh ada yang nggak boleh kelewat gitu. Tapi ada lagi nggak sih dok perawatan lain gitu yang biasanya disarankan nih buat pasien HIV biar tetap sehat sama kualitas hidupnya tuh baik gitu, biar kayak ya udah aku sehat nih gitu. Oke. Ya, obatan. Selain ARV, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pasien untuk menjaga kesehatannya. Nah, yang pertama tentu saja pola hidup sehat, yaitu artinya makan makanan bergizi, tidur cukup, rutin olahraga, dan hindari kebiasaan yang bisa melemahkan tubuh seperti merokok atau minum alkohol berlebihan. Betul sih ya dok ya, yang penting hidup sehat penting banget. Iya. Tapi mungkin nih dok, masih ada yang penasaran apa ada suplemen atau vitamin khusus untuk orang HIV yang diminumnya gitu. Oke, suplemen ya. Yes. Oke, sebenarnya nggak ada suplemen atau vitamin khusus yang wajib buat pasien HIV. Tapi, nah untuk memastikan tubuh tetap sehat, tetap kuat, terutama kalau ada masalah kekurangan nutrisi, dokter bisa merekomendasikan suplemen seperti vitamin B, vitamin D, atau zat besi jika memang diperlukan gitu. Tapi tentu sebaiknya konsultasi dulu aja sih ke dokter. Jangan salah minum obat juga ya dok ya. Bener. Not berat ya dok ya buat teman-teman, jadi nggak asal minum suplemen gitu. Jadi harus konsul dulu Ya. sama dokter. Nah, terus dok, kalau misalkan ada pasien nih yang mau vaksinasi, apakah pasien HIV juga perlu vaksinasi dok? Karena kan lagi musim ya dok ya, yang vaksin-vaksin itu tuh gimana dok? Apalagi sekarang musim pancaroba ya, betul banget. penting banget tuh untuk vaksin influenza ya. Nah, vaksinasi juga penting. Pasien HIV sangat disarankan untuk vaksinasi tertentu seperti vaksin flu, hepatitis B, dan pneumokokus. Ini karena mereka lebih rentan terhadap infeksi-infeksi yang bisa dicegah dengan vaksin. Tentunya si vaksinasi ini harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Oh gitu. Di sini juga ada sih ya dok ya, vaksinasi influenza. Ada gitu. dong, Jadi teman-teman kayak gitu. kalau mau vaksin ya dok, boleh nanti ketemu dokter Nida langsung. Nah, vaksinasi juga perlindungan tambahan berarti. Biar nggak gampang kena infeksi atau flu gitu ya. Nah, satu lagi nih dok, dari segi kesehatan, kesehatan mental, adakah yang perlu diperhatikan dok untuk pasien yang mengidap HIV gitu? Oke, ini penting banget sih ya. Iya, Ya biasanya kan suka ini ya pasien HIV itu ya. Karena harus minum obat kan dok tiap hari. Udah minum obat tiap hari, belum stigma dari masyarakat mungkin ya. Nah, banyak pasien HIV yang menghadapi tantangan besar, bukan cuma dari segi fisik, tapi juga emosional dan mentalnya. Rasa cemas, stres, bahkan depresi itu umum dialami, terutama kalau mereka menghadapi stigma atau diskriminasi gitu. Makanya dukungan mental sangat penting. Jadi kira juga kita memberikan ada konseling nih untuk membantu pasien mengelola stres dan menerima kondisi mereka dengan lebih baik gitu. Wah, bener nih dok, ada. Wah dok, keren banget ya dok ya. Berarti di sini juga bisa konsultasi ya dok sama psikolognya. Iya, untuk kesehatan mental bagi pengidap HIV itu bisa konsultasi dengan psikolog di sini gitu. Itu udah komplit ya dok ya. Di sini ada psikolognya, ada dokter terapi ARV-nya gitu. Terpantau lah ya dok ya kesehatannya di sini. Nah, dari semua yang kita bahas nih dok hari ini lumayan cukup berat dan panjang ya dok ya hari ini. Pastinya ada banyak harapan dan doa-doa juga ya dok ya dari dokter untuk para pasien HIV dokter, terutama yang ada di HCP Care Angsa Merah. Apa sih dok harapan dokter untuk pasien-pasien dokter dan untuk teman-teman semua ke depannya? Oke. Tentu ya ada harapan untuk semua pasien-pasien HIV. Harapan saya yang pertama adalah semoga semua pasien HIV bisa terus semangat dalam menjalani hidup dan tetap patuh pada pengobatan mereka. Saya tahu menjalani terapi ARV setiap hari itu bukan hal yang mudah,
Tapi dengan pengobatan yang konsisten, mereka bisa menjaga kesehatan dan kualitas hidup mereka. Saya juga berharap mereka selalu merasa didukung baik oleh keluarga, lingkungan, maupun tim medis di klinik Kiara. Kami di sini siap membantu mereka bukan hanya dari segi pengobatan, tapi juga memberikan dukungan emosional dan mental. Wah, amin ya dok ya, semoga pasien-pasien di Kiara Aksa Merah dan juga Oda di luar sana selalu merasa dikelilingi oleh dukungan. Nah dok, harapan lainnya mungkin ada dok? Apa lagi ya? Saya juga berharap agar masyarakat semakin terbuka dan menghilangkan stigma terhadap HIV. Jika stigma bisa dihilangkan, Oda bisa merasa lebih diterima dan menjalani hidup dengan percaya diri. Ini juga penting agar lebih banyak orang berani memeriksakan diri tanpa rasa takut atau malu, sehingga kita bisa menekan angka penularan dan mendeteksi HIV lebih dini. Dengan begitu, HIV bisa menjadi kondisi yang dikelola dengan baik tanpa rasa takut atau diskriminasi. Amin dok, karena itu doa dan harapan yang sangat indah banget sih dok didengarnya. Dan semoga juga masyarakat semakin sadar, semakin mendukung, dan para pasien HIV bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman dan bebas. Terima kasih dok, terima kasih banyak dok untuk hari ini. Sama-sama Nenden. Mungkin nanti ya dok kita bisa ketemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih terkait Iya, HIV boleh, itu masih panjang ya teman-teman ya, kayak panjang banget nih. penjelasannya tuh rumit gitu ya dok ya, tapi mudah kok untuk dipahami karena HIV itu gak terlalu menakutkan malah ya dok ya, untuk orang-orang sekitar asalkan kita paham apa itu HIV. Oke, ya terima kasih juga ya Nenden sudah memberi wadah untuk bisa berbincang-bincang di sini gitu. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan mendukung teman-teman kita yang hidup dengan HIV. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus saling mendukung, kemudian untuk terus saling mendukung gitu ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak dokter waktunya. Iya. Semoga pasiennya makin banyak ya. Sehat-sehat ya semuanya. Dadah.